Ini kunci suksesnya Goldhorn, namanya product aging area. Jadi setiap produk itu dimasukkan ke ruang ini. Nah, mungkin bisa dilihat juga kenapa pekerja-pekerjanya menggunakan tangannya diikat, kata Han-Han. Tapi sebenarnya itu bukan diikat, tapi ini adalah... Halo teman-teman, sekarang kita sudah di kota Foshan, China. Nah, selain kita menghadiri awarding dari EMA Asia di kota Foshan ini, kita juga diundang oleh Goldhorn untuk menghadiri International Distributor Conference. Jadi mereka mengundang distributor serta dealernya dari seluruh dunia untuk hadir ke kota Foshan dan menghadiri conference ini. Katanya sih orang yang datang 100 orang lebih nih. Nanti kita lihat ya seperti apa acaranya. Welcome to Goldhorn Conference. Bisa kita lihat banyak mereka mendisplay beberapa produk-produknya, bukan cuma di SPM yang biasa kita lihat di Indonesia, tapi ada produk-produk lain juga. Nah, di acara hari ini mereka juga akan launching beberapa produk baru. Jadi ikutin terus videonya, kita lihat keseruannya. Okay, all our distinguished guests, value partners, friends, ladies and gentlemen. On behalf of the entire Goldhorn family, I would like to say the heartfelt welcome to all of you to Foshan, China, to our Goldhorn Global Distributor Conference. Thank you so much. Yeah, I'm told you hate the month of May. Couldn't ever told you that. Maybe I could keep you here someday. But we come apart. Didn't mean to steal that time you had. Couldn't ever plan this so romance. But now we passed the month of May. You know it's spring for you. You don't fall too much, but I fall apart. Cause you said I'm not around. We in one big rush every time we start. Yeah. Jadi inilah tentunya Goldhorn. Kita udah pernah datang sebenarnya 2 tahun lalu. Waktu itu kita baru, atau Goldhorn baru aja memulai ekspansinya ke internasional. Dan kita datang visit hanya 4 negara kalau nggak salah, hanya 8 atau 10 orang yang datang. Dan kali ini nih, 2025, kita datang lagi bersama rombongan lebih dari 100 orang. Dari berbagai negara, ada benua Asia, Eropa, maupun Amerika. Nah, setelah dari office-nya ini, nanti kita akan visit ke pabriknya Goldhorn. Ini adalah mesin SMT atau Surface Mount Technology. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Pertama diprogram dulu komponen apa aja yang dipasang, jumlahnya berapa untuk setiap PCB yang dibuat. Kemudian masuk ke sini, nah ini adalah komponennya, komponen-komponen yang SMT tadi. Bentuknya di reel seperti ini ya, jadi dalam bentuk roll. Kemudian kita bisa lihat prosesnya, itu pakai mesin diambil komponennya, kemudian langsung dipasang ke PCB-nya. Nah, di PCB-nya ini udah ada proses juga penaruh timahnya, lalu kemudian komponennya ditaruh di atas jalur timah tadi. Ini adalah proses menghitung jumlah PC boardnya yang masuk ke dalam tunnel ini atau terowongan ini. Kita bisa lihat jumlahnya dan prosesnya ada berapa banyak yang udah masuk. Kemudian hasilnya akan keluar di sebelah sini. Nah, masuk ke rak-rak ini, kemudian dicek secara manual kualitasnya dengan kaca pembesar.
Lalu dicek juga dengan lampu inframerah untuk melihat apakah solderannya itu matang semua di tiap komponen. Jadi kalau nggak matang, dipisahkan. Kalau yang matang, yang udah rapi semua, yang memenuhi standar, itu baru diloloskan dari proses quality control ini. Nah, kalau kita mau lihat secara close up atau dari dekat, yang proses tadi namanya SMT atau Surface Mount Technology itu jadinya seperti ini. Jadi dia itu tidak tembus ke belakang, hanya ditempel dari atas. Jadi seperti ini komponennya dia tempel dari atas, disolder dari atas. Nah, ini yang ditempel pakai mesin tadi, mesin SMT atau Surface Mount Technology tadi. Nah, kalau di ruangan ini adalah ruangan DIP. DIP insertion, yaitu komponen dimasukkan seperti zaman dulu, dimasukkan, kemudian ke PCB, tembus ke bawah, kemudian disolder dari bawah secara manual. Jadi ruangan ini adalah DIP insertion secara manual. Jadi nggak semua komponen bisa dilakukan secara mesin tadi. Tetap ada komponen yang dimasukkan secara manual, namanya DIP komponen. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah pemasangan relay. Ya, itu karena ada kakinya kelihatan, tembus ke bawah. Nah, lalu pemasangan kepala RCA cewek, female-nya. Nah, ini juga dimasukkan satu persatu secara manual. Nah, itu kelihatan tembus ke bawah. Nanti disoldernya dari bawah. Kalau yang tadi SMT kan dari atas semua. Lalu ada kapasitor-kapasitor yang ukurannya besar yang tidak bisa menggunakan komponen SMT. Jadi menggunakan komponen-komponen yang seperti ini, namanya DIP. Ini juga di-insertion atau dimasukkan secara manual. Jadi setiap orang melakukan insertion satu jenis komponen kemudian digeser ke sebelahnya. Nah, ini komponennya beda lagi, sama-sama kapasitor tapi beda ukuran, beda juga jenis. Mungkin bisa dilihat warnanya satu biru emas, satu warnanya coklat putih. Nah, mungkin bisa dilihat juga kenapa pekerja-pekerjanya menggunakan tangannya diikat, kata Han-Han. Tapi sebenarnya itu bukan diikat, tapi ini adalah anti-statik. Jadi kalau komponen elektronik seperti IC itu sangat rentan terhadap statik. Jadi tubuh kita ini kan ada statiknya. Jadi dengan tangannya diikat ini sebenarnya ini adalah grounding. Lihat di sini ada ikat kan di ground. Nah, grounding ini tujuannya supaya tubuh kita yang statiknya keluar ke sini. Jadi ketika dia memasukkan komponen, nggak ada statik ke PCB atau ke komponen-komponen IC yang di PCB. Statik itu seperti kalau kita ke negara tertentu, kita pegang pintu bisa nyetrum tuh. Nah, itu namanya statik. Nah, kalau IC kena strum seperti itu dari tubuh kita langsung rusak. Makanya mereka semua pakai anti-statik, gelang anti-statik. Nah, ini yang bagian terakhir adalah bagian pengecekan. Tadi kan masukkan satu persatu. Nah, yang ini mengecek apakah yang udah dimasukkan itu kenceng nggak masukinnya gitu. Dia cek satu persatu apakah komponen yang dipasang tadi udah bener-bener kenceng, udah lurus, enggak gitu. Baru masuk ke mesin ini. Jadi penyolderannya dari bawah sekarang. Ini adalah proses penyolderannya secara mesin. Jadi timannya dari bawah. Tadi PCB-nya tadi lewat dari sini, lalu keluar seperti ini ya. Setelah keluar dari sini, prosesnya udah disolder dari bawah. Nah, ini adalah proses membersihkan sisa flux. Jadi timah solder itu, ya soldernya kalau di situ yang kiloan ya, bukan yang kayak gini. Tapi kalau seperti ini pun, itu di tengahnya ada flux atau pelumasnya, supaya kalau disolder itu gampang nempel. Nah, fluxnya itu membuat suara jadi jelek, ketahanannya juga nggak bagus, jadi harus dibersihkan. Ini proses pembersihan fluxnya, sehingga PCB-nya jadi bersih, suaranya lebih bagus, dan ketahanannya juga lebih lama. Proses penyolderan tadi yang dari bawah dengan mesin, tidak bisa dilakukan untuk jumper. Jadi kalau jumper ini harus manual, disolder seperti kita nyervis nih, disolder pakai tangan seperti ini. Jumper itu seperti ini. Jadi PCB-nya itu atas bawah. Jadi beberapa tipe Goldhorn itu PCB-nya atas bawah. Nah, ini adalah jumpernya. Nah, itu. Jumper antara PCB atas ke PCB bawah. Nah, ini adalah ruangan penyimpanan film. Film ini untuk membuat jalur-jalur di PCB. Jadi tiap model itu filmnya berbeda-beda. Nah, seperti ini ya.
Ini film untuk membuat jalur PCB-nya. Nah, ini adalah ruangan servis. Jadi yang barang-barang yang tadi tidak lolos QC bukan dibuang ya, tapi diservis, dilakukan koreksi lah. Jadi disedot, dibersihkan, kemudian dipasang ulang dan di QC secara manual lagi di sini. Makanya disebut ini adalah maintenance area. Oke, ini adalah bagian pengecekan solder yang terakhir. Jadi ada beberapa bagian yang tadi masih disolder manual dan ini di sini juga dicek lagi dan beberapa masih ditambahkan ulang timahnya yang kekurangannya secara manual. Jadi di area ini adalah pengecekan voltase di setiap titik. Ketika 12 volt masuk, maka setiap titik yang keluar dicek apakah voltasenya sesuai, ada 3,3, ada yang 1,2. Diceknya melalui pin ini ya, yang kaki-kakinya berdiri, dicek, maka dia akan keluar di situ, sesuai atau enggak. Selain itu, ini yang paling penting. Jadi toroid itu bergetar, trafo itu bergetar, transformer itu bergetar. Jadi harus diberi lem supaya dia tidak bergetar. Seperti ini, lem yang putih itu. Lalu yang merah. Kenapa? Ketika dia bergetar, maka kaki-kaki trafo tadi saling bergesekan satu sama lain dan email atau pelapisnya akan lecet. Ketika dia lecet akan short dan short jaringannya jebol. Makanya yang baik seperti ini, trafonya diberi lem. Nah, ini adalah yang proses pemasukan software atau firmware ke dalam unit DSP, DSPM atau player tadi. Nah, ini dikonek ke USB-nya, kemudian dimasukkan software dan firmware-nya, kemudian ditempel nomor seri, dan terakhir adalah tanggal produksi. Jadi bisa dilihat di situ ada tanggal produksinya, dan siapa yang meng-QC juga ada tercatat. Ini adalah proses pemasangan transistor yang nempel ke heatsink untuk pembuangan panasnya. Jadi transistor itu harus diberi pasta ya, heat transfer pasta, supaya panas dari transistor itu bisa mengalir ke heatsink. Nah, ini adalah proses penempelan nomor seri di casing luar untuk menyesuaikan jadi nomor seri yang di PCB dengan nomor seri yang di casing luar. Ini adalah QC yang terakhir, memastikan semuanya jalan, jadi dikonek ke handphone, dikonek ke listrik, semuanya dites. Nah, ini proses QC yang terakhir. Di sini juga, jadi dicoba tuh connect kan RCA-nya satu persatu, dilihat, dimonitor outputnya. Ini software seperti yang kita pakai untuk tuning juga. Kemudian dicek short atau enggak. Ini kunci suksesnya Goldhorn, namanya product aging area. Jadi setiap produk itu dimasukkan ke ruang ini. Di ruangan ini sangat panas, dinyalakan. Produknya dinyalakan, bukan cuma ditaruh ya, dinyalakan selama 1x24 jam untuk melihat apakah produk itu masih bertahan tetap nyala. Nah, kalau masuk sini seperti oven ya, panas banget. Ini kita lihat setiap unit di connect, di listrik, nyala. Nah, semua unit yang akan dijual itu nggak ada yang nggak masuk ke ruangan ini. 100% dites di ruangan ini. Apakah dia bertahan? Seperti ini ya, kelihatannya nyala ya. Selama 24 jam di suhu yang sangat panas ini. Saya nggak tahu ini berapa derajat. Ini adalah reliability testing area, ruangan untuk mengetes ketahanan produk. Bisa nggak dites sampai suhunya 70 derajat dengan kelembapan yang ekstrim bisa bertahan. Mereka secara random 10 diambil satu dimasukkan ke ruangan ini. Ini seperti oven, suhunya 70 derajat Celcius dan nanti diturunkan sampai turun sekali, rendah sekali, lalu dinaikkan sampai tinggi sekali untuk melihat humiditas, bukan hanya temperatur tapi humiditasnya, kelembapannya juga dites. Jadi ini tesnya dua, temperatur dan humiditas. Ini diambil sampel 10% yang dimasukkan ke oven ini. Jadi di sini adalah bagian pembuatan kardus, baik kardus gift box-nya maupun outer box-nya. Yang kemudian mesin lipatnya juga semuanya udah pakai mesin ya tentunya. Nah, ini adalah proses pengepakannya ketika dimasukkan di bagian dalam, baru setelah itu dimasukkan ke gift box dan kemudian ke outer box-nya.
Ini adalah proses yang terakhir di mana plastik packaging dari kardus tadi supaya kardusnya nggak lecet. Jadi masuk ke mesin, keluarnya rapi seperti ini. Hello, Monica. Hello, Simon. First of all, I want to say thank you for Korhon. Very warm welcome to our group. Okay, now I want to ask a few questions about the Korhon. Yeah. The first question is, what is the Korhon core product philosophy? Our core product philosophy is to integrate proven in-house technology with cutting-edge innovations and create designs following standard development steps. Then, can you please describe Korhon development process from the concept into the sound fine-tuning? Okay. How do we come up with a product concept? First, we gain a deep understanding of the market needs. We collect feedback from distributors, dealers, and end users, and check if existing products on the market have flaws or if they are unmet demands. Once we confirm the demand, we will initiate the project and propose technical solutions for both hardware and software. Then, how we make selection of high-end components. We prioritize international top-tier component brands and we source exclusively from authorized distributors to guarantee the quality of high-end components. Next, how to ensure consistent premium sound signature. After each batch of material arrives, we test their parameters and check them to make sure the materials are good and consistent. Every finished machine is run for 48 hours to break it in, and we test its audio parameters afterwards. After each batch of finished machines is produced, we randomly pick some to check their sound quality. Okay, Monica, as we can see, you have a lot of awards behind us. But what is your latest global award and what is Korhon competitive edge? Okay. We won a lot of prizes. At the EMA Asia Final last Saturday, our P5 DSP Ultra won the champion in the Master Unlimited category. And also, at the EMA European Finals this year, P5 DSP Ultra won the champion in Master Limited category. What sets us apart? We have everything in-house. We have our own building, our own office building, and we have 100 staff. 20% of them are engineers, and we have our factory, which is qualified under ISO 901. So each process and everything is under strict control. Monica, can you please define Korhon's signature sound in one sentence? Okay. Korhon wants to bring audiophiles high fidelity music. We don't define sound with a single adjective because that would only limit us to a small group of customers. And we are here for everyone who loves music. Our aim is to deliver high fidelity music. Our main goal is to give every music lover a clear sound source so we can leave plenty of room for back-end creators, tuners, and the device to do their best. Okay, so Monica, this is the last question from Yeah. me. What major innovation will Korhon focus on to meet future market trends? Okay, in our view, there are two future trends. First is the upgrade and application of new energy with A2B signal acquisition technology. Having worked on it for 1 year, we now have mature technical solutions and more compatible vehicle models. Going forward, we will firmly take in developing A2B series products as one of our core strategies. The second trend is the application of artificial intelligence. AI is booming across many industries today, and we have already applied it to DSP. With AI processing, we can turn stereo into surround sound, and that effect will be better than Dolby. The multi-channel formats like 7.1.4, 7.1, and 5.1 can all be achieved. Thank you so much, Monica. Thank you for spare your time with us, and thank you again for taking good care of us and our group. Okay, you are always welcome in Fuzhou. Thank you. Okay.
Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama Managing Director-nya Goldhorn, sekarang kita mau ngobrol sama Andrew Ng. Yep. Halo Andrew. Hi, hello Simon. This is the International Sales Director for Goldhorn. Yes. So if I'm not mistaken, you are starting the first Goldhorn in outside of China in 2021. Oh yes. Right. First in your country, right? Right. Then in 2022 you I came to came, us. I came to Jakarta during the motor show, right? Okay. To Then- show Andre, the Yes, the Goldhorn product, player. yes. Yeah. The product still in my car until now. Yes. Correct. Then until now in 2025, how many countries that already spread the we Goldhorn? we really growth within this very short period of time. We are now in like about 60 or 60 something countries. countries already. Yep. Right. From Asia, Europe, Yeah, America. Asia, Europe, America, Latin, Africa, yeah, Middle East, yes. Okay, very Yes. good. Then, following the success this years, do you have a specific target for the upcoming years? I mean, countries or continents? Okay, as you come for this time, okay, this is our first global distributor conference, okay? Yeah. So I think we did it successfully, and Yes. everybody is happy Yeah. with everything. And then, of course, with the new product launching, I think we will have a very big leap forward, okay, coming years, which is 2026. And I think we will actually pay more attention in South American market, yes, even the South African market, Yes. So this I think we are moving, okay, That's to good, those. that's good. Yeah, because we already cover the whole part of Asia. We have covered most part of Europe. Yes. Yeah, America. So So you move Middle East. more further. So, we have to move further. Definitely. That's nice. Yep. Then, after you spread the Goldhorn into many countries, many continents, how do they maintain the quality of the product? Because the climate was different, the weather was different. Okay. Well, this of course, is our manufacturing standard. Okay. Yes. So all our products basically is good for all climates. It can be very cold. It can be extreme high. Okay. So our products is, there's no problem at all. Problem. No problem at all. Whether So you any send to the temperature, whether you tropical sell, or the tropical, winter and deserts even, okay. Yeah. So there's no problem, So the standard of the quality standard of our product is such that they can actually adhere to any circumstances, any temperature condition. But of course, not to put water on the. course. Yeah. That's not normal condition. Right. Normal condition, definitely there's no problem. problem. No problem at all. Yeah. Okay, then last night you give a very nice speech in front of our dinner. Thank you. But can you share to my audience what is your most memorable moment, or maybe from your distributor that they share your experience to you? Well, I think most of the distributor, tells me a lot of things. Okay, a lot of good things. Okay. Most memorable one, of course, there's many. Of course, Yeah. it has to be many. Okay, because yeah. from so many. Well, but if you talk about Indonesia, I think there's one that I remember very well until today. Okay, which is the first time I brought this Goldhorn machine to Jakarta At the motor show, At the motor show to meet Andres. Yes. Andres tell me, why is it red color? I say red color is beautiful. Yeah. Yeah. Because that time is uncommon to have Right. product with the Correct. color. Correct. Yeah, but still, until today, we still have the red. Yeah, but turns out it's popular. Yeah, and it's Yeah. selling, okay? Yes, And it's we have selling. now many countries, okay, asking for, are we going to have more models on the red color? Yeah, so it's not That's too funny one. bad. True. Okay, thank you. Okay. Thank you, Andrew, for your time. Oh, and thank you you're so much welcome, to welcome. arrange this global conference. Yeah, welcome. 100 plus people? In 100, total, yeah. we have like almost 300. Almost 200. Yeah, in together. total, Wow, right. so many. Right, yep.
Oke, thank you for your time. Okay, nice to meet you Nice to here. meet you. Happy to see you here, and we will meet again. Okay. Sure. Thank sure. you. Thank you. Terima kasih. Okay. Oke, Ko Andre, ini udah hari ke-6 ya. Yeah. Hari terakhir kita di China dan nanti malam kita mau pulang. Yeah. Nah, kalau 2 tahun lalu kan kita sebenarnya udah pernah visit office dan pabriknya Goldhorn ya, Ko Andre. Yeah. Cuma waktu itu kita cuma berdua dan kalau nggak salah 8 orang doang ya, grup Yeah. lain ya. Nah, yang sekarang nih luar biasa banget nih, Ko Andre. Kita ngajak, kita total 16 orang dari Kita Indonesia 16 dari Indonesia. dan ada distributor luar juga ratusan orang. Yeah. Diajak ke kantornya dan diajak pabriknya. Nah, kalau dari sudut pandang Ko Andre, konklusinya bagaimana kok trip kita kali ini? Ya, yang pertama kita membangun confidence ya, kepercayaan dari dealer dan customer yang Ya. kita bawa. Kebetulan ini ada tim Pure Music, tim kompetisi kita, dan juga ada dealer lain sih yang nggak Pure Music, tetapi juga mereka melihat proses produksi, juga melihat pengembangan R&D, sehingga rasa percaya diri terhadap Goldhorn itu pasti lebih bagus. Terus yang kedua kita lihat ya ketika mengunjungi kantornya ini ya satu building ini semuanya punya Goldhorn. Kemudian ketika kita masuk di ruangan ini mereka juga play video kita ya, video YouTube kita mengenai AB218 di hadapan ratusan orang dari seluruh negara termasuk negara Eropa banyak ya, dari Meksiko juga ada, dari beberapa negara banyak. Nah itu untuk ya kita cukup bangga di situ. Ya. Terus kemudian dari terakhir ini kita ada meeting secara khusus dengan mereka untuk memberikan masukan dan juga apa yang harus kita kembangkan untuk kedepannya. Juga mereka juga meeting dengan beberapa negara lain. Nah itu istimewanya Goldhorn, artinya mereka itu menerima Mendengar masukan, juga, mendengar dan bukan hanya maunya mereka, tapi maunya pasar seperti apa. Dan ini sangat penting untuk pengembangan produk. Jadi kita mengikuti maunya pasar, tentunya pasar yang ada ya, yang kita kreasikan juga gitu. Benar, jadi kalau kemarin kita sudah, di waktu di Vosan udah conference, itu lebih ke satu arah, mereka presentasi produk, lalu kemarin mereka udah meeting lagi tapi dengan grup besar, jadi tidak intensif ya Ko Andre ya. Yeah. Hari ini kita dipilih beberapa negara aja yang meeting intensif, lebih private ya jadinya ya, Yeah. lebih detail. Terus kalau menurut Ko Andre mengenai factory visit kemarin bagaimana kok? Nah, ketika kita mengunjungi pabriknya, tentunya karena nggak ada penjelasan yang detail ya dari pihak Goldhorn, jadi ada ratusan orang masuk ke sana juga mungkin bingung. Nah, beberapa komentar, lah ini kalau dibanding pabrik yang di Jepang jauh lebih bagus, lebih rapi, yang di Jepang lebih bersih. Saya setuju. Memang ini bukan fasilitas yang besar, yang mewah gitu ya, seperti tempat-tempat lain, karena mereka ini menjaga efisiensi supaya harganya bisa tetap bagus. Tetapi prosedur yang dilakukan di sana itu menurut saya pribadi, karena saya udah lihat banyak pabrik seperti ini, itu sangat efisien satu. Kedua, banyak hal yang tidak dilakukan di pabrik lain mereka lakukan. Ya, contoh salah satunya adalah menilai kualitas kontrol dari produknya. Nah itu sampai ruangan itu yang bisa kita lihat ya nanti di video ini juga, itu tidak ada yang dilakukan di pabrikan lain. Kemudian ya banyak hal lah, nanti kita bisa lihat detailnya di proses produksi gitu. Ya itu sebenarnya hal-hal yang kalau orang tidak melihat itu sih, karena mereka juga belum tentu paham. Iya, karena orang pasti nanya itu kenapa kok pakai gelang, kok diborgol gitu ya. Itu makanya kita kasih penjelasan lebih detail. Nah bisa dilihat di video ini supaya orang ada pandangan bahwa memang pabrik Goldhorn ini menjaga efisiensi, bukan sekedar mewah buat apa, karena tapi memang ini ketat sekali ya. bukan untuk show off, tapi memang ini untuk adalah menjaga kualitas produksi, konsistensi produksi, dan kestabilan quality control. Oke, nah teman-teman sekarang kita masih punya waktu beberapa jam sebelum jadwal pesawat kita terbang balik ke Jakarta. Kita masih mau jalan-jalan dulu.
Sekian video kali ini. Bye-bye. Bye.